Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan doa serta harapan dari kami, Bapak Ibu, Saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Ibu Bapak dan Saudara, malam hari ini kita akan masuk dalam tata ibadah keluarga hari Rabu 23 September 2020. Mari mengambil saat teduh. Umat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu, nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Sebab orang yang rajin menabur dalam kesetiaan tidak pernah akan berkekurangan dalam hidupnya. Kita melakukan kidung jemaat nomor 2, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dinaikkan ke hadapan mezbah-Mu ya Tuhan. Karena segala kemurahan-Mu telah diturunkan dalam hidup kami. Biarlah kami menikmati segala nikmat yang telah Engkau karuniakan dalam roh kebenaran dan kasih. Tuntunlah kami lewat firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dalam Mazmur pasal 40
ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 6 bulan sudah kita bergumul untuk melawan wabah virus corona. Wabah ini telah menjadi bencana, bukan hanya berskala nasional saja, tetapi menjadi bencana global atau mendunia. Artinya seluruh dunia terkena wabah ini. Situasi ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Baik dari segi kesehatan, adat, budaya, dan kebiasaan, politik, sosial, maupun ekonomi. Kita harus merubah kebiasaan hidup yang tidak sehat menjadi kebiasaan hidup baru dengan pola hidup yang sehat. Kehidupan sosial juga harus mengalami perubahan dengan sangat cepat untuk menghindari atau untuk memutuskan mata rantai penyebaran terjangkitnya virus COVID ini dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga jarak dari sanak saudara dan teman. Sektor ekonomi menjadi tergoncang. Bahkan ada sebagian yang mengalami kelumpuhan total. Tentu saudara, ini adalah sesuatu pergumulan yang berat bagi kita semua tanpa terkecuali. Dalam situasi seperti ini, siapakah yang dapat menolong kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi? Siapakah yang kita dapat andalkan untuk dimintai pertolongan atau bantuan
supaya kita bisa keluar dari pergumulan hidup ini? Tidak ada. Sebab bencana ini melanda dunia secara cepat. Artinya semua mengalami dampak. Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan untuk dapat menolong kita keluar dari pergumulan ini. Saudara, Daud mengalami sebuah pergumulan yang dahsyat, di mana jiwanya terancam. Dalam kitab 1 Samuel pasal 18 sampai dengan pasal 31 dikatakan bahwa Raja Saul dan orang Amalek mengejar ia, hendak membunuh Daud. Saudara, meskipun tadinya Daud adalah seorang yang hebat, karena ia bisa membunuh serigala yang menyerang kawanan ternaknya. Ia dapat membunuh Goliat yang ditakuti oleh orang-orang Israel dan bangsa-bangsa lain. Semasa menjadi panglima perang, ia lebih banyak membunuh musuh-musuh daripada Raja Saul. Dia juga yang berhasil merebut seluruh tanah perjanjian dan mempersatukan umat Israel menjadi satu bangsa kembali. Tetapi kali ini, saudara, Daud merasa bahwa ia pasti akan binasa di tangan Raja Saul dan orang Amalek. Perasaan galau atau cemas ini terlihat dalam ayat 3, di mana Daud merasa ia telah berada dalam lubang kebinasaan, lubang kubur yang akan segera ditutup oleh tanah atau ditimbun oleh tanah. Dan ia merasa bahwa ia berada di dalam lumpur rawa. Lumpur rawa biasanya berada di rimba raya. Apabila seorang pengembara terjatuh di dalamnya, ia tidak akan lolos. Semakin ia bergerak, semakin tubuhnya terhisap ke dalamnya. Jeritan minta tolongnya pun tidak akan terdengar oleh siapapun, karena letaknya yang sangat jauh dari keramaian. Dan keadaan ini sungguh sangat membingungkan, menggelisahkan hati, serta menakutkan bagi seorang pengembara. Harapannya hanya ada pada orang yang kebetulan berjalan di daerah tersebut. Namun sayangnya penantian dan pengharapan akan pertolongan dari orang kebetulan melintas jalan itu tidak kunjung didapatinya. Bahkan karena banyaknya persoalan itu, Daud pun mengungkapkan dalam ayat 13 dari pasal 40. Dia berkata bahwa aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Inilah saudara yang dirasakan oleh pemazmur Daud. Sehingga dalam perikop kita dikatakan bahwa satu-satu tempat ia bersandar dan menaruh harapan untuk keselamatan hidupnya hanyalah Tuhan. Maka dalam ayat 12 pemazmur Daud katakan, Engkaulah Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Lalu ayat 14 Daud katakan, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Bagi Daud, hanya Tuhan yang dapat menolong ia. Sebab tidak ada yang dapat ia percayai. Tidak ada yang dapat menandingi Saul dan orang-orangnya. Kemanapun ia pergi selalu ada orang Saul yang memata-matainya. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Firman Tuhan mengatakan jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada kekuatan dunia. Banyak orang begitu mengharapkan bantuan pemerintah yang akan diberikan dalam 2 tahap. Ditunggu-tunggu tetapi sampai sekarang mungkin belum kunjung tiba bantuan itu. Lalu kemudian
kemudian kita mempertanyakannya. Lalu kita melihat, menilai pemerintah dari kacamata kita. Lalu mengeluarkan ujaran-ujaran yang kita sendiri tidak sadari. Kata-kata kita menjadi api penyulut di tengah masalah ini. Saudara, sebagai orang pilihan Allah, Daud tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sekalipun kesempatan itu ada untuk membalas dendam atau untuk membunuh Raja Saul supaya masalah selesai, persoalan terjawab, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Ia serahkan kepada Tuhan dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Orang mencari pertolongan kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, bukan orang yang duduk diam dan menanti pertolongan itu datang kepadanya. Tetapi orang yang menantikan atau mencari pertolongan Tuhan, ia menjalani hidupnya dan percaya Tuhan menolong dia. Lihat bagaimana Daud harus berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari hutan ke gua, dari lembah ke bukit, untuk bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Dan ketika kakinya terus berjalan, ia tahu bahwa ia percaya yang ia andalkan adalah Tuhan. Tuhanlah yang dapat menolong ia. Maka demikianlah juga dengan kita yang sedang berada dalam bencana global ini. Jangan berdiam diri. Jangan tenggelam dalam kesulitan ini lalu tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu saja. Saudara, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Tuhan mengaruniakan kepada kita tidak hanya akal budi tetapi naluri untuk dapat bertahan hidup. Kembangkan itu sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi ini. Kita pasti bisa kalau kita mau, karena Tuhan yang menolong kita akan memampukan kita. Jika Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur terbaik dalam pesta perkawinan di Kana, maka ia juga bisa mengubah pergumulan hidup kita menjadi berkat. Berharap, bersandar, percaya, dan terus melangkah meskipun sukar. Sebab ia yang maha kuasa menjamin hidup saya, saudara, dan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Kami belajar dari kesaksian pemazmur Daud. Ketika hidupnya berada dalam kesesakan, kemelut, ia tidak bersandar kepada kekuatan dunia atau kekuatan manusia. Tapi ia bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan. Ketika persoalan dan pergumulan menjadi bagian dalam hidupnya, ia tidak hanya berdiam diri dan menanti pertolongan Tuhan saja. Tapi ia terus melangkah, berjalan, karena meyakini bahwa setiap langkahnya Tuhan mengiringi dan memberkatinya. Bahkan Tuhan menjamin keselamatannya. Bapa, biarlah firman ini tertanam dalam loh hati batin kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Kami semua diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Dampak yang besar dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa Indonesia. Tuhan Allah beri hikmat buat kami. Supaya kami tidak hanya duduk dan menunggu saja dan memohon belas kasihan, tetapi biarlah kami terus melangkah untuk melakukan hal-hal yang di mana Tuhan telah memberikan kepada kami talenta yang luar biasa dalam hidup ini. Engkau tidak hanya mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu, akal budi, tetapi naluri untuk dapat cepat beradaptasi dengan segala situasi yang kami hadapi. Maka biarlah dengan firman ini kami diberi kekuatan, kemampuan untuk dapat tetap berjalan sekalipun sukar. Karena yakin dan percaya Tuhan menguatkan langkah kami.
Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman yang telah Kau berikan buat kami. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga, kami sebagai Bapak Kepala Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga, Tuhan memberkati kami agar kami dapat membimbing anak-anak keluarga kami untuk hidup setia dan taat kepada firman-Mu. Selalu membawa kesejukan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa memberkati kami supaya kami juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam kerja dan usaha kami. Beri hikmat, beri semangat, dan beri kekuatan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan juga virus COVID-19 ini Tuhan. Tapi biarlah kasih Tuhan mendekap kami dan melindungi kami, agar ketika kami beraktivitas menjalankan tugas tanggung jawab kami aman dalam dekapan kasih Tuhan. Terangi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami juga dapat menjalankan pola hidup sehat. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan boleh dapat kami patuh menjalaninya Tuhan. Itu bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tapi juga untuk kebaikan bagi diri kami sendiri. Roh Kudus mampukan kami ya Bapa di sorga, sehingga kami aman dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang harus berproses dalam pendidikan di rumah. Mereka yang harus beraktivitas hanya di rumah saja dan terkadang membuat mereka bosan dan berada dalam kecemasan Tuhan. Bapa, biarlah kami juga dimampukan sebagai orang tua untuk dapat membimbing dan mengarahkan mereka, memberi motivasi dan semangat bagi anak-anak kami, sehingga di tengah-tengah masa sukar ini mereka terus bertumbuh, baik dalam proses pendidikan mereka maupun fisik dan kreativitas mereka Tuhan. Tuhan menjaga keluar masuk mereka Tuhan, beri ketabahan, kesabaran, dan biarlah Tuhan dalam proses belajar melalui online ini Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka sehingga mereka dari hari ke hari makin bertambah-tambah hikmat di dalam-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh mencapai cita-cita dan masa depan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi umat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka yang dirawat Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau mengetahui anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh dan tidak berdaya. Bapa, lawatlah mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan, dan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, kuatkanlah iman pengharapan mereka, supaya mereka tidak cemas, tidak takut, tetapi mereka tetap percaya dan mengandalkan Engkau yang adalah Tuhan dan dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati obat-obatan, Tuhan pakai makanan dan minuman menjadi alat yang membawa kekuatan, kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami. Memberkati keluarga mereka agar mereka juga ditopang dengan kekuatan dan semangat, sehingga mereka terus dapat melayani, mendampingi dan memotivasi saudara-saudara kami ini. Dan pada akhirnya Tuhan, mereka boleh melihat tangan Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, kepulihan bagi mereka. Rahmani hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka berkecukupan dalam proses pengobatan ini. Tabahkan dan kuatkanlah hati mereka, agar mereka tidak jatuh dalam kepudaran pengharapan, tapi meyakini bahwa Engkau ada dan berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa buat pelayanan Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati PHMJ, Tuhan memberkati para presbiter, Bapak Ibu Penatua Diaken yang berada di sektor 1 sampai dengan sektor 9 dan Pospel Karang Satria. Tuhan memberkati Bapak Ibu pengurus dari ke-6 Pelkat dan juga kakak-kakak layan PA dan PT. Tuhan memberkati tim streaming, Tuhan memberkati karyawan. Kami semua Tuhan memberkati. Secara khusus ketika di dalam situasi ini kami harus terus melayani dan memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Beri semangat, beri kekuatan buat kami, dan beri sehat buat kami.
agar dengan kekuatan daripada Tuhan kami dimampukan menjalankan seluruh tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan apa yang kami buat meskipun kecil, kami percaya itu boleh menjadi berkat dan sukacita bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kami. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan jaga mereka dan jauhkan mereka juga dari mara bahaya dan virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan kepada mereka hikmat, sehingga hal-hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat diambil atau diputuskan. Dan bersama-sama dengan anak-anak atau masyarakat di negeri ini, kami memberantas seluruh pengaruh atau virus COVID-19 ini. Dan kami juga ya Tuhan boleh bersama-sama mengisi pembangunan di negara kami, sehingga kemakmuran kesejahteraan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Memberkati bangsa dan negara kami, limpahkan rahmat berkat rezeki, sehingga apa yang menjadi pergumulan dan apa yang saat ini dibutuhkan boleh dicukupkan dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari memberi dengan sukacita. Dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita melakukan Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Dalam Yesus jadilah
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami beri bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.